warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marah. Siapa yang tidak mengenal istilah ini? Sebagai makhluk yang diberi hawa dan nafsu, tentu manusia pernah mengalami marah sebab merupakan luapan dari emosi. Marah juga merupakan suatu bentuk ekspresi manusia ketika ada seseorang yang berbuat salah maupun sesuatu yang tidak dikehendakinya. Marah adalah manusiawi. Namun, ketika luapan emosi tidak sanggup mengontrol diri, maka akibat yang kurang baik pun akan sangat mungkin menghampiri. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik pada waktu lapang maupun sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai lafaz wa al-khazimin al-ghaiz dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalimat ini masuk bersambung dengan kalimat sebelumnya. Adanya perubahan sigah dari yang sebelumnya berbentuk al-fi'l menjadi al-fa'il mengandung makna li al-istimrar, yakni keadaan yang berlangsung terus-menerus. Artinya, perilaku yang dapat menahan amarah itu tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, namun sudah menjadi karakter yang melekat pada diri mereka. Menurut sebagian besar para mufasir, kata al-ghaiz berarti al-ghadab atau marah. Hayyan al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahr al-Muhit mengatakan bahwa perasaan marah biasanya dilampiaskan dalam bentuk ucapan seperti umpatan, celaan, dan semacamnya, atau dalam bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, dan semacamnya. Menahan marah berarti menahan diri dari perbuatan atau ucapan untuk melampiaskan amarah tersebut. Al-Kazim menjelaskan, kata Al-Kaz berarti menahan sesuatu ketika sesuatu itu telah penuh. Dengan demikian, ungkapan Al-Kazimin Al-Ghaiz memberikan makna bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh amarah, maka amarah itu hanya tertahan dalam rongga perutnya, tidak ditampakkan dalam ucapan dan perbuatan, tetap diam dan bersabar atasnya. Ayat ini mengandung makna mereka menahan diri untuk melampiaskan amarahnya dan mampu menahan kemarahan hanya dalam rongga perutnya. Ini adalah satu jenis sifat sabar dan al-hilm atau sabar murah hati. Imam Muslim meriwayatkan Abu Hurairah bahwa suatu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Beliau bersabda, "La takdab," artinya jangan marah. Ketika pertanyaan itu diulangi, beliau pun memberikan jawaban yang sama. Dengan demikian, menahan marah merupakan akhlak terpuji yang diperintahkan. Balasannya, pelakunya dijanjikan mendapat pahala yang amat besar. Sahal bin Mu'adz dan Anas al-Jahmi dari bapaknya menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menahan marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di atas kepala para makhluk, dipilihkan bidadari yang dia sukai." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Berkenaan dengan marah, Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menahannya. Lebih dari itu, syariah juga mengajarkan metode untuk meredakan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud dari Atiyah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, jika kemarahan itu dapat hilang. Apabila kemarahan itu tidak hilang, hendaklah dia berbaring." Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Dzar. Menahan marah itu memang tidak mudah, mengingat sumber amarah itu berasal dari setan. Namun kabar baiknya, selain menyehatkan badan dan pikiran, menahan marah mampu mendatangkan barokah.
seperti kata-kata Umar bin Khattab. Aku mencari keberkahan dari sebagian besar pintu-pintu rezeki dan tidak kutemukan keberkahan itu selain dari sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.